Untuk menghindari skandal pemberian guru besar biar tidak terulang kembali, Kemendikbudristek itu mau melakukan sosialisasi aturan terkait dengan peraturan khususnya untuk guru besar, terutama syarat untuk ke guru besar. Nah, mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya masih tetap akan membahas isu terkait dengan pemberian guru besar atau jabatan akademik guru besar yang belakangan ini menjadi heboh karena ada disinyalir beberapa kampus itu memberikan jabatan akademik guru besar kepada dosen-dosen atau bahkan politisi yang secara garis besar itu semestinya tidak memenuhi syarat, tetapi mereka tetap diberikan jabatan akademik tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya skandal guru besar yang seringkali terulang ya, sejak lama ini Kemendikbud itu berencana untuk melakukan sosialisasi aturan khususnya yang berkaitan dengan gelar jabatan akademik guru besar. Nah, jadi kalau kita lihat pada beberapa informasi itu menyebutkan bahwa Kemendikbudristek itu menemukan sejumlah kejanggalan yang terkait dengan proses permohonan gelar guru besar atau jabatan akademik guru besar di beberapa universitas ya. Bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga di perguruan tinggi swasta. Dan berdasarkan informasi yang kita dengar bahwa sudah ada beberapa, terutama kalau yang di PTS, LL Dikti itu sudah ditinjau oleh Kemendikbud dan mungkin juga ada di beberapa universitas negeri yang sedang menghadapi di mana dosen-dosennya bisa kemungkinan akan dicopot jabatan guru besarnya dan akan diberikan sanksi gitu ya. Nah, para dosen ini ditengarai tidak memenuhi sebenarnya syarat untuk memperoleh guru besar tersebut. Nah, melalui Direktur Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa untuk mencegah pelanggaran tersebut, lembaganya menggunakan Permendikbud Ristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik, di mana aturan ini mencangkup khususnya adalah kasus, kemudian penanganan, hingga komisi yang menangani integritas akademik. Nah, Kemendikbud ini telah mensosialisasikan sebenarnya pedoman pengukuran dan pelaporan integritas akademik melalui laman Anjungan Integritas Akademik. Bapak Ibu bisa lihat di situ sebenarnya kalau kita mau mengetahui informasi terkait dengan jabatan akademik, kita bisa masuk ke situ ya, termasuk di dalamnya mungkin Bapak Ibu selalu beranggapan bahwa publikasi yang selama sekolah itu tidak diakui. Itu diakui Bapak Ibu, hanya saja tidak bisa dijadikan untuk misalnya syarat ke guru besar semacam itu ya, tetap untuk sebagai pendukung penghitungan di dalam menambah jumlah HUM kita. Nah, kemudian Direktur Sumber Daya Manusia berujar jika masyarakat memiliki bukti yang menunjukkan pelanggaran etika akademik, mereka bisa melapor ke perguruan tinggi dan ke kementerian. Nah, silakan Bapak Ibu yang memiliki bukti melaporkan kepada perguruan tinggi ataupun kementerian melalui portal tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, permasalahannya adalah terkadang masyarakat ataupun dosen-dosen itu tidak memahami cara kita melakukan proses pelaporan seperti apa. Nah, gitu. Kadang ada juga yang universitas-universitas itu mencegah ya yang bersangkutan untuk melakukan pelaporan. Ada beberapa yang hal semacam itu. Jadi ini juga yang harus kita waspadai, kita harus mengerti. Mungkin masyarakat itu sudah menerima banyak kejanggalan-kejanggalan selama ini. Nah, kemudian Direktur Sumber Daya itu sedang berfokus untuk mencegah proses pengajuan kenaikan jabatan yang tidak melanggar, agar tidak melanggar aturan ya. Yang paling penting bukan menghukum pelanggar kasus ya, tetapi mencegah dan pembinaan secara dini sehingga tidak terjadi pelanggaran integritas akademik ya ke depannya. Nah, cuman di sini juga agak mengkhawatirkan kalau misalnya yang melanggar itu tidak diberikan sanksi ataupun hukuman, maka itu
tidak akan menjadi efek jera kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kita ambil contoh ya, seperti misalnya pada kasus-kasus korupsi gitu ya. Meskipun dalam kasus korupsi itu sudah ditetapkan ya, atau sudah ditentukan bahwa bagi siapa yang melakukan korupsi maka akan dikenakan sanksi pidana misalnya sekian tahun penjara ataupun yang lainnya, tetapi kenyataannya di negara kita itu kasus korupsi masih terus bertambah atau meningkat gitu. Itu artinya meskipun dengan hukuman itu tidak membuat masyarakat itu jera. Nah, apalagi kalau misalnya kita berbicara di dalam dunia pendidikan yang notabene juga mungkin ya ada kasus-kasus hal semacam itu. Jadi, kalau misalnya mereka-mereka yang melanggar etika akademik ini tidak diberikan sanksi ataupun hukuman, maka juga tidak akan memberikan efek jera kepada si pelaku ataupun yang lainnya gitu. Jadi, mereka terus akan beranggapan bahwa ya udahlah, kita melakukan pelanggaran aja toh juga hukumannya juga tidak ada. Gitu kan, semacam itu. Jangan sampai ada pemikiran yang semacam itu. Nah, hal ini mungkin ditengarai bahwa terkait dengan kesejahteraan dosen yang terhitung mungkin terlalu rendah, sehingga ada beberapa oknum yang mencoba untuk mencari hal-hal yang dikira adalah baik bagi mereka, tetapi sebenarnya merugikan buat negara, buat mereka dan juga si calon guru besar tersebut, bahkan sampai kampusnya gitu. Jadi ini yang harus yang harus dipahami. Nah, pembinaan ini itu sebenarnya mulai harus dilakukan sejak dari mahasiswa masuk kuliah, bukan setelah menjadi dosen, sehingga pelanggaran ini tidak akan terjadi. Nah, masalahnya adalah ketika misalnya universitas itu melakukan orasi ilmiah ataupun melakukan penerimaan mahasiswa baru, seringkali mahasiswa itu tidak dibekali dengan hal-hal yang semacam ini. Itu pun kalau misalnya dibekali itu tidak semua mahasiswa juga bisa memperhatikan presentasi orang tersebut gitu, sehingga pada akibatnya informasi itu tidak tersampaikan. Jadi memang benar, semestinya harus dilakukan sejak dini, hanya saja kadang informasi itu tidak tersampaikan. Nah, sementara ini, itu Kemendikbud itu membuka pengajuan usulan periode kedua melalui Sister untuk lektor kepala dan guru besar pada September 2024 ini. Nah, sementara itu, pembukaan pengajuan usulan untuk lektor kepala dan guru besar pada periode 1 itu sudah terlaksana pada 30 Juni 2024. Nah, gitu. Nah, kalau kita mau berbicara terkait dengan Kemendikbud itu akan melakukan sosialisasi terkait dengan aturan khususnya untuk syarat menuju ke guru besar demi untuk mencegah skandal guru besar ini tidak terulang kembali, saya kira ini bukan merupakan bukan merupakan sesuatu hal yang atau jalan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena sebenarnya sosialisasi itu sudah dilakukan berulang kali sejak dari Menteri Pendidikan yang sebelumnya gitu. Dan di dalam aturan itu sudah tertulis jelas bahwa syarat untuk menuju guru besar itu seperti ini. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah dosen-dosen itu mungkin ya tidak membacanya atau tidak ada dosen di kampusnya yang akan memberitahu atau memberikan informasi tersebut gitu. Jadi penting Bapak Ibu buat kita sebagai seorang dosen itu bukan hanya sekedar kita melakukan rutinitas tridharma kita perguruan tinggi ya, tridharma perguruan tinggi kita, tetapi kita juga harus meluangkan waktu untuk membaca aturan-aturan yang berlaku dengan dunia perdosenan, sehingga kita akan paham bahwa terutama kalau kita mau berangkat untuk menuju ke guru besar, kalau misalnya ada dulu waktu ada skema loncat jabatan, kita misalnya mau berangkat dari lektor mau ke guru besar itu berapa syarat khususnya yang dibutuhkan, apa saja syarat tambahannya. Kalau kita berangkat dari lektor kepala kemudian menuju ke guru besar itu syarat khususnya berapa, kemudian syarat tambahannya berapa. Meskipun sekarang itu ya, kalau kita bandingkan dengan aturan POPAK 2019, dengan peraturan yang terbaru yang masa peralihan itu, sepertinya yang masa peralihan ini sedikit lebih lunak ya, meskipun ya di situ sudah ditulis bahwa di Sister, ketika kita membuka Sister kita masing-masing, ditulis di situ bahwa untuk syarat khususnya itu ya satu jurnal internasional bereputasi ya,
dan memiliki nilai SGR lebih dari 0,10 gitu ya. Untuk sedangkan yang impact faktornya lebih dari 0,05. Nah, itu sebenarnya sudah lunak. Kenapa demikian saya bilang lunak? Karena kalau kita bandingkan dengan POPAK 2019 itu, aturan untuk syarat ke guru besar, itu kalau kita berangkat dari lektor kepala, itu minimal dua jurnal internasional bereputasi. Dan itu sudah ditentukan sesuai dengan rumpun ilmunya. Jadi ada 3 rumpun ilmu. Ya, kalau kita mengacu kepada aturan Permendikbud nomor sekian, nomor 12 kalau nggak salah, tahun 2012 itu sudah ada rumpun ilmunya. Gitu. Nanti tolong mohon dicek ya, di video saya yang sebelumnya sudah pernah saya bahas itu. Gitu. Video saya beberapa hari yang lalu gitu, saya sudah menyebutkan sesuai dengan rumpun ilmu itu. Nah, di sekarang itu sepertinya tidak menyebutkan jumlahnya itu berapa. Berarti satu pun itu sebenarnya sudah cukup. Gitu, satu pun itu sudah cukup kalau Bapak Ibu memenuhi syarat khususnya tersebut. Nah, hal yang kedua yang menjadi permasalahan itu adalah sebagian besar dosen-dosen di Indonesia itu tidak memahami mana itu jurnal internasional, mana itu jurnal internasional bereputasi. Kemudian bagaimana caranya kita bisa lolos atau menelusuri lebih dalam seperti apa itu jurnal internasional bereputasi, itu yang menjadi permasalahan kita, ya. Jadi semestinya mereka narasumber-narasumber yang memberikan sosialisasi ke dosen-dosen ya untuk menulis artikel di jurnal internasional bereputasi yang baru-baru ini juga berlangsung gitu, maka semestinya harus juga diberikan informasi bahwa kita itu mencari jurnal itu seperti ini, kemudian menganalisis suatu jurnal, kita menemukan suatu jurnal target misalnya. Jurnal kita, itu kita harus analisis betul-betul seperti apa rekam jejak jurnal tersebut, kemudian kita bisa lihat di di coverage scopusnya seperti apa, kemudian tren publikasinya itu, jumlah tren publikasinya itu berapa. Karena kalau kita melihat ya, ada kejomplangan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sudah berlangsung, sudah terlalu jauh, itu besar kemungkinan dia akan discontinue gitu. Jadi bahkan ya, satu contoh, ada jurnal yang secara website itu tidak menuliskan kalau jurnal itu sedang bermasalah, gitu. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, misalnya melalui Web of Science, kemudian kita menulis nama jurnal tersebut, kemudian ada kayak tanda palu gitu ya, pentungan gitu. Nah, itu bermasalah gitu. Nah, sayangnya dosen-dosen itu apakah tahu informasi semacam itu? Karena di websitenya dia tidak tertulis, ya, tidak tertulis. Gitu. Jadi itu yang menjadi hal yang semestinya harus dibicarakan lebih dalam, terutama bagi pemberi narasumber yang berbicara terkait dengan jurnal internasional ini. Mohon untuk memberikan informasi itu kepada dosen-dosen yang masih membutuhkan bantuan, biar nanti ke depannya mereka punya artikel yang bagus itu juga berhasil publikasi di jurnal-jurnal yang kredibel gitu. Nah, jadi tidak berbicara tentang teknisnya kita mempublish di jurnal itu sudah saya kira langkah selanjutnya gitu. Tetapi yang terpenting itu memberikan dulu ke dosen-dosen pemahaman terkait dengan seperti apa sebenarnya kita harus menelusuri jurnal yang baik itu seperti apa gitu ya. Tidak ada salahnya kalau dosen-dosen senior itu juga bertanya kepada teman-teman dosen-dosen junior yang sudah terbiasa mungkin publikasi di jurnal internasional gitu ya. Meskipun saat ini tuh sudah banyak sekali sosialisasi terkait dengan jurnal internasional, baik itu bereputasi maupun yang internasional saja, yang dilakukan secara online maupun offline gitu ya. Saya punya beberapa teman yang saat ini mereka lagi bisa dikatakan on the road gitu ya, ke kampus-kampus untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan jurnal internasional. Apalagi yang sekarang ini sudah maraknya artificial intelligence. Nah, itu juga
dosen-dosen harus lebih paham dengan digital transformation, tentang penulisan artikel melalui artificial intelligence, karena di beberapa kampus sebagian besar dosen-dosen di Indonesia itu, saya pernah beberapa hari yang lalu ya debat kecil lah sama teman-teman dosen yang mereka masih tidak begitu percaya dengan artificial intelligence. Ya saya bilang bahwa artificial intelligence itu kalau Anda tidak mengontrolnya, ya dia akan absurd, dia mencari informasinya jadi asal-asalan saja. Tetapi kalau kita kontrol, maka hasil yang dia hasilkan itu jauh lebih bagus dari tulisan kita sebagai manusia. Bahkan disinyalir ketika akan muncul nanti ChatGPT 5 itu setara dengan lebih canggih malah dari PhD ataupun profesor. Gitu, itu yang harus menjadi tantangan kita tersendiri juga, bahwasanya kalau kita tidak paham dengan digital transformation, ya sudah, kita akan keterbelakangan gitu. Oke? Saya sebenarnya kalau sudah punya waktu, saya sudah berdiskusi sama teman-teman yang sudah tertarik untuk saya berikan informasi terkait dengan kita menulis menggunakan artificial intelligence ya, pakai AI ini biar lebih cepat gitu. Nanti saya akan informasikan ke Bapak Ibu, nanti silakan DM aja ke Instagram saya, follow Instagram saya, nanti saya akan informasikan kita melakukan meeting online ya, meeting online ya, mungkin 1-2 jam cukup lah untuk Bapak Ibu saya berikan pemahaman. Syukur-syukur saya bisa demo di situ bagaimana kalau kita menulis jurnal internasional bereputasi pakai artificial intelligence, karena itu legal ya, legal di semua universitas, di semua lembaga ya. Ketika kita misalnya mensubmit paper kita dan menggunakan bahasa artificial intelligence, itu berarti kita ada form yang harus kita isi di dalam jurnal tersebut. Alasan kenapa menggunakan artificial intelligence itu apa, jenis softwarenya seperti apa, kenapa menggunakan itu, kita mengisi form sejauh itu. Jadi bukan sesuatu hal ini ilegal gitu, bukan, tapi sudah legal Bapak Ibu gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.